Hai guys, bertemu lagi dengan gua Jijo. Jadi gua udah lama banget nggak bikin konten ya karena kesibukan kerja dan juga ya ada sedikit malesnya karena ya capek kerja gitulah. Dan akhirnya daripada YouTube gua nganggur ya sayang juga dan udah bisa dapat iklan jadi sayang banget kalau dianggurin. Jadi gua memutuskan untuk bikin konten tapi ya konten seadanya. Yang penting gue ada upload dan juga ya mungkin akan untuk kayaknya di diary gue di internet lah ya. Gue jadikan diary aja karena konten kali ini gue mau bikin kayak ngomong ngalur ngidul. Jadi gue mau ngomong bebas kayak curhat lah. Jadi kayak tempat curhat gue di internet yaitu di YouTube. Walaupun ya gue nggak tahu apakah baik atau enggak, tapi ya nggak masalah. Yang penting gue pengen aja gitu, gue pengen ngomong banyak hal tapi nggak ada tempat lain mungkin selain di YouTube. Jadi ya udah gue ngomong di sini aja dan sekalian bahas hal-hal yang gue suka. Ini gue keringetan banget ya karena panas. Gue nggak punya AC di rumah, nggak punya AC dan cuman pakai kipas. Kalau pakai kipas kayaknya berisik ya di video. Jadi ya mohon maaf kalau misalkan gue keringetan, tapi ya sudah ya. Jadi ya begitulah, konten gue akan ngomong panjang lebar tentang hal-hal apapun yang gue suka. Dan ya seperti kalian lihat di belakang ini adalah hal-hal yang gue suka juga. Dan kali ini gue akan membahas ini, Chainsaw Man. Kenapa gue sangat suka dan juga kenapa gue merekomendasikan untuk kalian baca. Jadi langsung saja kita bahas. Yang pertama gue akan membahas tentunya volume satunya ya. Nanti gue bahas ke volume-volume berikutnya. Dan yang di tangan gue ini adalah versi cetakan Akasa. Jadi ini bahasa Indonesia ya, bukan yang versi Viz Media. Dan ini pun udah bagus banget menurut gue. Untuk kalian yang duitnya terbatas, bisa jadi kalian pelajar atau masih kuliah, kalian bisa beli yang ini aja, nggak perlu beli yang Viz Media yang harganya sekitaran 160-150 ribuan. Mending beli ini di bawah 50 ribu kalau gua nggak salah ya. Dulu gua beli ini ya udah bagus banget, cetakannya udah tajam, kemudian pakai book paper juga, jadi worth it banget. Dan untuk ceritanya di volume 1 ini ya sudah bagus dan banyak maknanya menurut gua. Di volume 1 yang pastinya berfokus ke karakter utama kita, yaitu Denji dan juga Pochita. Di sini kita diperlihatkan bagaimana kesulitan Denji dalam kehidupannya, baik itu kesulitan ekonomi, juga hubungan antara manusia. Ya, diperlihatkan banget itu adalah kesusahan Denji dalam hidup sih, karena dari kecil sudah ditinggal orang tuanya ya. Emaknya meninggal, kemudian bapaknya suicide atau ya mengakhiri hidup. Jadi Denji ditinggal sendiri, dan juga nggak ditinggal sendiri amat sih, karena Denji ditinggal dengan sejibun utang oleh bapaknya. Kampret nggak? Aduh, gua nggak kebayang sih kalau bocil sekecil Denji yang umurnya ya mungkin 7 tahun atau berapa, 8 tahun atau 10 tahun sudah dibebani hutang yang sangat besar. Hutangnya itu bukan ke orang biasa lagi, hutangnya itu ke mafia di Jepang. Jadi sangat membagongkan. Ini gua keringetan banget ya anjir. Jadi kesulitan yang dihadapi Denji itu menurut gua sangat-sangat sulit, apalagi kalau dipikirkan di kehidupan kita yang nyata ini ya. Kayaknya gua pun kayaknya nggak sanggup hidup kayak Denji ini ya, kalau misalkan banyak hutang seperti itu dan masih kecil juga. Lalu untungnya Denji ketemu dengan Pochita selanjutnya. Dan Pochita itu salah satu iblis gergaji, dan mereka akhirnya
menjalin kontrak dan long story short mereka berteman. Dan dari pertemuan itu akhirnya Denji pun bisa juga bekerja dengan mafia yang menghutangi atau memberikan hutang kepada ayahnya Denji. Jadi Denji sedikit demi sedikit bisa membayar hutang ke mafia tersebut, walaupun ya sangat mustahil untuk melunasinya ya, karena Denji pun juga membuang, atau bukan membuang tapi menjual beberapa organ tubuhnya, kayak mata, bijinya ya, biji prianya ya, kemudian ginjal ya, kalau nggak salah ginjal udah dia jual juga. Jadi bisa dibilang umur Denji itu sebenarnya udah ya nggak lama lagi, karena di salah satu panel kalian akan diperlihatkan Denji itu kayak muntah darah dan kayaknya sekarat. Dan di saat seperti itulah akhirnya mulai muncul kayak hal-hal yang lebih buruk lagi, bahkan hidupnya Denji pun udah buruk. Kemudian muncul lagi kejadian yang lebih buruk, yaitu pas di malam hari Denji didatangi oleh bos mafia. Kata bos mafianya, mereka ada kerjaan dan ada devil yang harus mereka basmi atau mereka kill ya. Terus mereka ke suatu gudang dan ternyata Denji dijebak oleh bos mafia tersebut. Kasihan banget sih Denji dijebak. Kemudian akhirnya Denji dimusnahkan lah dengan cara dipotong-potong bersama Pochita juga. Dan bos mafia itu bersekongkol dengan iblis zombie, dan itu pun sebenarnya bukan bersekongkol tapi mereka kayak dibodohi. Jadi mereka jadi budaknya zombie devil. Akhirnya Denji dibunuh atau dibasmi. Kayaknya bakalan kena dolar kuning gak sih kalau misalnya gue bilang kayak gitu? Semoga saja enggak ya. Dan ya di saat seperti itu akhirnya terjadilah kontrak berikutnya dengan Pochita. Dan ini menurut gue di scene itu salah satu yang sangat menyedihkan juga sih, karena Pochita mengorbankan dirinya untuk Denji agar Denji bisa hidup kembali, dan membuat janji dengan Denji bahwa Denji harus memperlihatkan kehidupan normal yang mereka inginkan berdua. Kehidupan normal seperti apa? Ya seperti kehidupan kita lah. Bisa makan enak, kemudian bisa punya pakaian bagus, bisa punya pacar, bisa tidur di tempat yang enak, setidaknya di kasur yang standar lah. Kemudian bisa mandi di kamar mandi, di bathtub gitu. Dan itulah impian Denji. Dan menurut gua maknanya itu sangat bagus banget, karena kayak gini ya gua nangkapnya. Lu nggak perlu punya mimpi yang tinggi banget agar bisa apa ya, kayak lu nggak perlu punya mimpi yang tinggi untuk apa ya, untuk dibilang kayak mantep banget gitu atau dibilang wow luar biasa. Ya lu cuman perlu mimpi yang kecil aja nggak masalah gitu. Dan lu nggak perlu minder kalau misalkan orang-orang meremehkan mimpi lo, karena setiap orang beda-beda mimpinya. Mungkin sama kayak Denji. Denji mungkin kalau kita lihat mimpinya Denji itu sangat basic, sangat biasa bagi kita ya, bagi kita yang emang sudah pernah merasakan semuanya gitu. Sedangkan bagi Denji mimpinya itu sangat bahkan tidak masuk akal bagi dia di waktu itu ya. Karena untuk makan aja Denji sangat kesulitan, bahkan dia cuma makan selembar roti doang seharinya. Kasihan banget kan. Sedangkan kita ya mungkin 3 kali sehari makannya, bisa makan nasi padang dan lain-lain dengan nikmatnya, bahkan kadang nggak habis. Jadi
kebuang-buang makanan, sedangkan Denji sangat sulit untuk makan. Dan mimpinya itu menurut gua, mimpi dia itu sebenarnya sangat-sangat besar menurut dia. Dan gue menangkapnya sangat besar ya, karena dulunya dia pun nggak bisa makan seenak kayak kita gitu. Makanya dia pun walaupun kita melihat mimpi Denji itu kayak biasa banget, tapi bagi Denji itu adalah mimpi yang sangat besar dan juga sangat mustahil sebenarnya bisa dia capai ya waktu itu, ketika dia masih manusia ya. Kalau sekarang kan dia udah setengah manusia setengah iblis lah, ibaratkan hybrid. Jadi dia kayaknya bisa lah mencapai itu, dan akhirnya keberuntungan yang lain berdatangan. Karena setelah dia menjadi hybrid bergabung dengan Pochita, akhirnya dia bisa memusnahkan zombie devil, dan akhirnya secara kebetulan bertemu dengan Makima datang, si cewek manipulatif ini yang sangat berbahaya, cantik tapi sangat berbahaya, datang dan menemui Denji dan memungut Denji, menjadikan dia semacam kayak peliharaan gitu, bawahan tapi bisa dibilang peliharaan. Dan Denji akhirnya mendapatkan kehidupan normal yang dia inginkan. Satu, dia punya pekerjaan akhirnya. Kedua, dia akhirnya punya rumah, pakaian, bisa mandi, bisa tidur dengan enak. Karena dipungut oleh Makima, seakan dia mendapatkan semua mimpi yang dia inginkan gitu. Kemudian di sini juga kita diperlihatkan ketika bertemu dengan Aki, salah satu karakter bisa dibilang karakter sampingan yang sangat berpengaruh juga. Aki ini ibaratkan kebalikan Denji. Jadi Aki ini kayak sangat serius orangnya, kaku, dan tujuannya kayak besar banget, kayak mulia banget lah. Tapi ya untuk dirinya sendiri juga sih, dia pengen menghabisi Gun Devil. Jadi dia berkeinginan sangat-sangat besar untuk bisa memusnahkan Gun Devil. Dan dia membandingkan cita-citanya dia atau keinginannya dia dengan keinginan Denji yang sangat remeh-temeh menurut dia ya. Walaupun sebenarnya keinginan mereka berdua itu sama-sama besar kalau dilihat dari perspektif yang berbeda-beda. Dilihat dari perspektif Denji dan dilihat dari perspektif Aki. Tapi ya karena mereka nggak saling melihat, mungkin si Aki sebenarnya nggak melihat kehidupan Denji seperti apa sebelum mereka bertemu. Jadi ya Aki menganggap keinginan Denji atau tujuan Denji itu kayak remeh banget. Makanya di salah satu scene di sini atau salah satu panel, Aki kayak menyuruh Denji untuk berhenti aja. Tapi ya Denji lagi-lagi ya, karena dia nggak mau kehilangan kesempatan ini lagi, karena sangat susah untuk mendapatkan ibaratnya kayak surga yang diimpikannya Denji, surga dunianya. Ya dia pasti nggak mau lah. Dan akhirnya terjadi ya pertarungan pertama mereka, dengan Denji berhasil memukul bijinya Aki ya, dan Aki pun kalah. Di sini diperlihatkan banget sih keseriusan semua orang, tujuan mereka masing-masing, bahwa ya tujuan mereka emang setinggi itu gitu. Sedangkan diperlihatkan kayak tujuan Denji ini kayak remeh banget. Padahal kalau gue bisa lihat lah, terserah apa kata kalian, penggambaran atau pengambilan makna yang ada di sini gue agak kurang tepat. Kalau kurang tepat ya silahkan komen aja di kolom komentar. Tapi menurut gue Denji ini sebenarnya punya keinginan yang sangat besar juga. Tapi ya karena dia dari kecil itu kayak di standar yang sangat rendah. Di standar sangat rendah tuh maksudnya kehidupannya itu sangat rendah. Bahkan dia nggak bisa menikmati roti yang pakai selai dan macam-macam kayak kita, misalnya kayak burger atau apa, dia nggak bisa. Jadi ya
saat dia pengen yang kayak keinginannya dia kayak pengen makan roti yang berselai, kemudian pengen punya pacar dan lain-lain, itu kayak remeh bagi kita. Tapi bagi Denji itu kayak sesuatu yang mustahil gitu. Karena gue juga merasakan hal kayak gitu ya dulu. Sebelum gue kerja, gue kayak sangat kayak membayangkan kayak mustahil gitu gue bisa kerja dengan orang gitu, bisa berguna bagi orang, ya kayak mustahil aja gitu. Tapi ya kita nggak pernah tahu rezekinya, dan akhirnya gue bisa kerja dengan orang. Udah sampai sekarang kerja walaupun yang gajinya sebenarnya tidak gimana ya, tidak segede orang lain, tapi gue sangat mensyukuri apa yang gue dapatkan sekarang gitu. Kayak sebuah mimpi yang dulu kayaknya cuman mimpi doang gue rasa ya, tapi sekarang gue bisa mendapatkan itu gitu. Dan itulah kenapa gue paham kenapa Denji pun kayak sebenarnya kayak agak mungkin marah ya, karena kayak mimpinya tuh kayak sepelekan gitu. Padahal ya nggak sesepele itu, karena dulunya dia juga merasakan hal yang sangat-sangat sulit. Bahkan ya kalau misalkan Aki tahu ya gimana kehidupan Denji, kayaknya Aki akan paham dan akan mewajarkan gitu kenapa Denji seperti itu. Sayangnya kan kalau gue nggak salah, Aki nggak paham betul gitu. Bahkan Aki nggak tahu Denji nggak pernah sekolah gitu. Baru nyadar bahwa ketika Denji bilang bahwa dia nggak pernah sekolah gitu sih. Karena ya pertemuan mereka juga agak mendadak sih, jadi ya wajar aja Aki nggak tahu kan. Banyak sebenarnya makna di volume 1 ini, tapi gue kayaknya nggak bisa menjabarkan semuanya. Bahkan di sini juga bisa digambarkan bahwa kita jangan cepat percaya dengan seseorang. Jangan misalkan kita udah ketemu orang yang kayaknya baik dan juga nggak kelihatan jahatnya, tapi ya di sini kalau dibilang secara tidak tersirat, bukan tidak tersirat secara tidak tersirat kan yang nggak tertulis gitu. Kayak di adegan Denji dengan Power itu kan diperlihatkan banget bahwa jangan percaya dengan orang yang baru kita kenal gitu, karena bisa jadi mereka ya sebenarnya nggak baik gitu. Kayak Power sebenarnya, walaupun Power ada tujuannya ya karena kenapa dia melakukan itu, tapi ya tetap saja nggak baik sebenarnya percayaan dengan orang, apalagi orang yang baru dikenal. Karena ya gue aja dulu punya temen, gue udah lama berteman, tapi gue percaya dia waktu itu, tapi ternyata kepercayaan gue dikhianati. Jadi dengan teman yang udah agak lama berteman aja bisa dikhianati kan, apalagi orang yang baru kita kenal gitu. Jadi pesannya untuk kalian ya, apalagi kalian yang muda-muda, jangan mudah percayaan, kecuali emang orang yang udah deket banget sama lu. Bahkan orang yang deket banget sama lu bisa jadi berkhianat juga, kita nggak pernah tahu. Kemudian apalagi ya yang mau gue bahas? Oh ya, untuk sensor di sini sangat minim. Kayaknya sensornya kayak di bagian-bagian yang agak-agak ada belahannya kayak gitu ya. Karena ya cuman adegan Power di sini masih sedikit adegan flashbacknya, jadi nggak terlalu disensor lah. Kalau misalkan untuk yang sadis-sadisnya itu, bahkan gue ngelihatnya nggak ada yang disensor deh, dan nggak ada panel yang di zoom, di crop gitu, nggak kayak Uzumaki ya. Nah, mungkin nanti akan gue bahas yang Uzumaki itu. Gue sangat benci sih kenapa harus dirusak gitu karyanya Junji Ito gitu. Udah hampir 20 menit
kayaknya gue ngebacot panjang banget dan gue nggak tahu apakah video gue ini ada maknanya atau enggak, tapi untuk volume 1 ini menurut gue worth it banget untuk kalian beli, untuk kalian koleksi. Gue ini udah keringetan lagi nih, basah banget. Sangat worth it untuk kalian beli. Sudah enak juga, sudah berbahasa Indonesia, sudah murah, ceritanya bagus, banyak maknanya. Gua pun belum bisa mendapatkan makna lain di volume 1 ini. Mungkin banyak, mungkin lebih banyak dari yang gue temukan. Kalau misalkan kalian punya atau nemu makna lain di volume 1 ini, silahkan komen aja di kolom komentar biar berbagi dengan yang lain dan berbagi dengan gue juga. Karena yang gue temukan di sini cuman kayak satu, jangan percaya dengan orang, kemudian kedua tadi jangan meremehkan cita-cita orang karena kita beda-beda kehidupannya, beda-beda standar kehidupan juga. Jadi ya walaupun cita-cita orang itu kelihatannya kecil bagi kita, tapi belum tentu bagi dirinya itu kecil. Bisa jadi sangat besar dan sangat mustahil sebenarnya bagi dia. Karena gue merasakan hal seperti itu juga dulu. Jadi jangan saling meremehkan cita-cita lah ya, jangan saling meremehkan tujuan orang. Bisa jadi tujuannya yang pengen dia capai itu bener-bener yang emang bener dia inginkan, walaupun terlihat kayak konyol dan terlihat kayak remeh banget bagi kita. Tapi jangan sampai meremehkan cita-cita orang lah ya, atau tujuan orang. Karena bisa jadi ya cita-cita yang kita pengen juga pun kayaknya bisa jadi diremehkan orang yang lebih tinggi ya. Jadi ya jangan sampai jadi orang seperti itulah menurut gue. Dan itu menurut gue yang coba disampaikan di Chainsaw Man volume 1 ini. Sedih banget sih menurut gue ya, karena bahkan kalau misalkan digabung dengan soundtrack yang agak sedih, kayaknya gue akan mengucurkan air mata ya, karena mengetahui kehidupan Denji yang sangat memprihatinkan dan sangat berat bebannya, bahkan lebih berat dari kita ya yang hidup agak lebih enak dibandingkan si Denji. Oke, sudah 22 menit, jadi gue sudahin saja bacot gue ngalur ngidul seperti ini. Gue nggak tahu tadi gue keulang lagi apakah ini akan bermakna bagi kalian atau enggak. Kalau nggak bermakna pun ya sudahlah. Gue cuman pengen bikin konten lagi di YouTube, kalau bisa sehari sekali, semoga saja ya. Kalau kalian ada saran atau gimana, silakan drop di kolom komentar. Dan aduh, gue batuk. Akhir-akhir ini gue agak sering batuknya, dan orang-orang di sekitar gue pun kayak sering batuk juga. Apakah ini serangan COVID berikutnya, gue nggak tahu. Jadi untuk kalian juga jaga kesehatan ya, jangan sampai sakit. Oke, gue udah capek, gue udah keringetan. Ini panjang banget. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dan kalau misalkan ada yang nanya gue apakah gue pengen bikin konten Gundam lagi, gue nggak tahu, karena gue masih belum punya keinginan untuk bikin itu, karena terkendala dengan money, dan gue juga belum ada keinginan yang terlalu gimana gitu untuk beli Gundam lagi. Oke, kalau misalkan mau gue bahas lebih panjang lagi soal kenapa gue nggak bikin konten Gundam lagi, silahkan komen aja di kolom komentar. Gue akan bahas di volume berikutnya, episode berikutnya, biar kalian nggak nanya-nanya terus. Oke, bye.